Hawalah oleh Melia Azara, kelas 2A Ekonomi Syariah UIN Sibisha Nurjati Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah. Teman-teman, pernah nggak sih kalian jadi ngebayarin hutangnya teman atau seseorang karena kalian berhutang sama orang tersebut? Maksudnya gimana tuh? Oke, aku jelasin. Oke, pertama-tama kita akan membahas pengertian hawalah dulu ya teman-teman. Jadi secara etimologis, hawalah itu berasal dari kata tahwil yang artinya itu memindahkan atau mengalihkan. Nah, para jumhur ulama juga mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian hawalah. Seperti di sini tercantum pendapat dari Imam Syafi'i dan juga pendapat dari Ibnu Rushd. Nah, teman-teman bisa baca ya, dan bisa ditarik kesimpulan bahwa esensi dari kedua pendapat ini itu sama, yaitu menyatakan bahwa hawalah merupakan akad yang menghendaki adanya pengalihan hutang dari tanggung jawab satu orang ke orang yang lainnya. Jadi selanjutnya kita akan membahas 5 rukun hawalah. Yang pertama itu ada muhil. Muhil sendiri merupakan pihak yang berhutang sekaligus berpiutang. Muhil berhutang kepada pihak yang nanti kita akan sebut sebagai muhal, dan dia berpiutang kepada pihak yang nantinya kita sebut muhal alaihi. Yang kedua ini adanya muhal atau muhtal. Seperti yang udah kita singgung sebelumnya, muhtal atau muhal ini merupakan orang yang berpiutang kepada muhil. Nah, pihak yang ketiga yang harus ada dan menjadi rukun dari hawala ialah muhal alai. Muhal alai ini merupakan orang yang berhutang kepada muhil dan orang yang nantinya akan menerima pengalihan tanggung jawab dari muhil kepadanya. Jadi setelah tanggung jawab itu diserahkan, maka hutang itu akan menjadi tanggung jawab muhal alai yang harus membayarkannya kepada muhal. Nah, rukun yang selanjutnya apa sih? Pada hawalah itu ada rukun yang bernama muhalbih. Muhalbih ini apa? Muhalbih ini merupakan hutang tersebut ya teman-teman. Nah, selanjutnya rukun yang terakhir itu harus adanya sigot. Sigot itu apa? Sigot itu merupakan pernyataan kesepakatan dari para pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat hawalah. Di sini ada syarat untuk muhil, ada syarat untuk muhal atau muhtal, ada syarat untuk muhal alaihi, dan juga ada syarat untuk hutang itu sendiri atau si muhalbihnya. Sebenarnya untuk syarat pihak-pihak yang terlibat, muhil, dan juga muhal alaihi ini sama ya teman-teman. Jadi syaratnya itu yang pertama dia itu harus berakal, yang kedua dia balik, dan dia itu memiliki kerelaan untuk melakukan hawalah. Sedangkan di sini kan ada bisa teman-teman lihat nih ada yang poin 3 poin. Nah, itu merupakan kalau menurut saya itu lebih ke syarat untuk sigotnya. Jadi sigotnya itu dilaksanakan dalam majelis akad supaya ini apa? Supaya dipersaksikan gitu, ada saksi, ada bukti nyatanya. Nah, lalu ada juga kan syarat untuk si muhalbihnya ini. Di mana muhalbihnya ini harus merupakan hutang sah. Hutang yang sah dan lazim gitu. Hutang lazim ini apa? Hutang yang hanya bisa dihilangkan melalui pelunasan atau penghapusan. Tuh. Terus nanti syarat yang keduanya itu hutang merupakan tanggungan muhil kepada muhal. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya teman-teman perlu untuk mengetahui dua jenis hawalah yang utama. Yang pertama ini hawalah muqayyadah. Hawalah muqayyadah ini di mana kondisinya muhal alaihi ini berhutang kepada muhil. Ini konsep hawalah yang paling umum yang kita tahu ya kan, karena hawalah ini juga diterima di semua mazhab. Nah, selanjutnya ini ada hawalah mutlaqah. Hawalah mutlaqah ini adalah hawalah di mana muhal alaihnya ini tidak memiliki hutang kepada muhil. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu mengetahui istilah hawalah bil ujrah. Apa itu? Hawalah bil ujrah ini adalah hawalah yang disertai dengan pengenaan VII atau biaya tambahan. Namun, hawalah bil ujrah ini hanya bisa dilakukan jika jenis hawalah yang dipilih itu adalah jenis yang muqayyadah ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ada beberapa kondisi yang perlu teman-teman tahu, yang kondisi ini bisa menyebabkan perjanjian hawalah batal. Oke, yang pertama itu, jika ada salah satu pihak yang membatalkan perjanjian hawalah sebelum perjanjian hawalah itu dijalankan secara tetap. Maksudnya jika perjanjian hawalah itu belum kayak ketok palu nih, belum fix banget gitu. Tapi ada salah satu pihak yang menyatakan kayak, oh maaf saya mau batalin aja deh perjanjian hawalahnya. Nah, berarti otomatis perjanjian hawalah itu batal. Nah, yang kedua, ini jika sudah terjadi pelunasan muhal alaihi kepada muhal atau muhtal. Nah, mungkin ini jatuhnya bukan ke pembatalan, tapi kayak akadnya udah selesai aja gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada kondisi jika muhal mengalami kematian dan muhal alaihnya itu adalah ahli warisnya. Tuh, selanjutnya yang ketiga itu ada hibah atau sedekah dari muhal kepada muhal alaihi. Yang keempat ada pembebasan utang dari muhal dan muhtal alaihi. Itu juga menyebabkan terjadinya pembatalan hawalah. Nah, yang terakhir itu jika muhal alaihi ini mengalami kematian, mengalami kebangkrutan, atau dia mengalami keduanya. Jadi muhal alaihinya ini meninggal dalam keadaan bangkrut itu maka bisa membatalkan hawalah.
Jadi dasar hukum hawalah itu yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika tidak ada mohon maaf, jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah kesadarannya, atau tidak mampu mendiktekan dengan baik, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, selanjutnya dalil yang mendasari hawalah adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, yang berarti telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salama dan Al Haris bin Miskin dengan membacakan riwayat sedang saya mendengar. Lafaznya adalah lafaz Al Haris dari Ibnu Al Qasim telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Zinad dari Al-A'raj dan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya adalah kezaliman. Apabila seorang di antara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya, maka hendaknya dia mengikuti. Maksudnya yang dipindahkan di sini itu adalah hutangnya ya teman-teman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan At-Tirmizi. Nah, dasar hukum yang selanjutnya ada juga dari hadis Nabi, yang berarti barang siapa memperkerjakan pekerja, berikanlah upahnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Nah, hadis ini berkaitan dengan hawalah bil ujrah, yang tadi di mana hawalah tersebut membolehkan adanya VII atau biaya penambahan. Biaya tambahan gitu. Nah, jadi kita kan sudah membahas nih mengenai ketentuan-ketentuan dan juga dasar hukum hawalah. Teman-teman yang masih belum puas, teman-teman bisa kunjungi website dari DSN MUI dan bisa melihat di Fatwa MUI nomor 12 tahun 2002. Di situ dijelaskan bagaimana ketentuan hawalah, mulai dari rukun-rukun, syarat, lalu pihak-pihak yang terlibat, hak-hak pihak-pihak yang terlibat, pernyataan ijab kabul, dan bagaimana kondisi yang dapat membatalkan hawalah. Terus kalau masih emang belum cukup juga, teman-teman bisa lanjut menelusuri Fatwa MUI nomor 58 tahun 2007. Itu teman-teman akan menemukan pernyataan tentang hawalah muqayyadah, hawalah mutlaqah, dan juga hawalah bil ujrah. Oh iya, fatwa ini juga dia tuh lebih banyak menekankan tentang konsep ujrahnya ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menelusuri kedua fatwa ini jika teman-teman masih belum puas dengan penjelasan hawalah yang sudah saya berikan. Nah, dari semua pembahasan yang sudah kita lakukan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa hawalah merupakan mekanisme pengalihan hutang yang sah dalam Islam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Praktik ini didukung oleh dalil Al-Quran, hadis, dan juga fatwa ulama, serta bertujuan untuk mempermudah penyelesaian hutang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Nah, alhamdulillah kita sudah tiba di ujung video. Kita sudah mengupas mengenai apa itu hawalah dan juga dasarnya, juga fatwa MUI-nya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya Sobat Syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.